Seharusnya kitalah yang masuk dan menerima maut karena pelanggaran-pelanggaran hidup kita. Dia menggantikan manusia dengan turun ke dalam alam maut yang gelap dan menakutkan. Karena cintanya kepada kita, Tuhan Yesus Kristus berjuang melawan maut seorang diri tanpa takut. Ia menyusuri gelap itu dan meneranginya. Ia masuk dalam ngeri itu dan menggantikannya dengan sukacita. Mati pun ia tanggungnya, dera pun dia terima, dan maut pun ia berani melawannya. Kita harus berani menjaga kemenangan dan kemerdekaan yang sudah diberikan bagi kita. Muliakan Dia, sembah Dia, hanya Dialah segalanya bagi kita. Mari kita puji Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkaulah permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, ibadah Sabtu Sunyi pada saat ini kita dasari dengan pengakuan bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah turun dalam maut untuk memenangkan manusia dari maut. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah Sabtu Sunyi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 353 bait pertama dan kedua, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah,
hukum kasih dan pengakuan dosa ibadah Sabtu Sunyi ini, marilah kita bersama-sama berlitani dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai dengan 8 demikian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus Kristus dalam kematiannya turun ke dalam alam maut yang gelap untuk mengalahkan maut itu. Semuanya dilakukan karena kasih-Nya kepada kita, agar kita menang atas maut, sehingga hukuman tidak ditimpakan karena dosa-dosa kita. Tanpa penebusannya, maka kita harus menerima hukuman. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 22, demikian firman Tuhan, sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dengan demikian kita diselamatkan. Demikianlah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari bersama kita dengan penuh sukacita menyanyikan Kidung Jemaat 202 bait 1 dan 4, Maut Sudah Menyerah. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Nyanyilah hai serafim, mainkan harpa berdenting, ikutlah manusia mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Ibu Bapak dan Saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan sabda Tuhan di Sabtu Sunyi ini. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, menghayati kematian Putramu Yesus Kristus, kami ingin merenungkan, merefleksikan dalam kehidupan kami. Perjuangan Yesus menghadap maut, menghadapi kematian, menjadi inspirasi bagi kami, umat-Mu ya Allah. Bersabdalah bagi kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Tuhan, kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah Sabtu Sunyi diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 42. Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan 42. Dengan perikop Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ.
Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita, ibu, bapak, dan saudara. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan sabda Tuhan dan juga melakukan dalam kehidupan kesehariannya. Hosiana. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ditanyakan kepada kita bagaimana rasanya menghadapi maut, bagaimana rasanya menghadapi kematian, menjelang saat-saat kematian, atau istilah yang sering terdengar di masyarakat adalah menghadapi sakaratul maut. Tentu saudara dan saya tidak bisa menjawabnya, karena sampai saat ini kita masih bernafas. Kita belum menemui maut dan kematian. Tapi barangkali ada beberapa saudara kita yang sempat mengalami masa kritis pada waktu sakit, dan kemudian sembuh dari sakitnya, barangkali bisa memberikan kesaksian bagaimana rasanya ketika menghadapi sakaratul maut atau berjuang melawan maut, berjuang menghadapi kematian. Saudara-saudara yang terkasih, tapi saya yakin ada satu yang kita sepakati, yang kita bersama-sama pasti sepakat tentang satu realitas, bahwa sebagian besar orang yang sedang sakit dan memasuki masa-masa kritis, bahwa sebagian besar orang pasti pada saat-saat seperti itu mengalami dinamika perjuangan batin yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, pergumulan batin memasuki atau menjelang atau menghadapi kematian itu menguras energi mental, menguras energi spiritual yang besar. Bahkan Tuhan Yesus sebelum kematiannya pun menghadapi yang sama, ibu, bapak, dan saudara. Pada waktu Tuhan Yesus mengungkapkan dalam kesedihan hatinya yang paling dalam, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai akhirnya Tuhan Yesus dalam dinamika perjuangan batinnya pada titik yang mengatakan, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi kita melihat ada dinamika iman ataupun dinamika batin yang dialami oleh setiap orang yang berada, paling tidak sebagian besar orang yang berada dalam situasi demikian. Tuhan Yesus ketika mengalami dinamika perjuangan batin Eloi, Eloi lama sabachthani, sampai akhirnya kemudian bisa pada tahap sumeleh, sumarah, sumende, berserah dan ikhlas. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Saudaraku yang terkasih, wajar jika banyak orang yang pada saat sakit dalam keadaan kritis juga mereka mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus mengalami sakit yang seperti ini? Tuhan, kenapa lama sekali sakit yang saya rasakan? Tuhan, mengapa saya harus berjuang sangat berat menghadapi kematian? Dan itu sesuatu yang wajar, ibu, bapak, dan saudara.
bahwa setiap orang mengalami dinamika perjuangan batin. Bersyukur jika pada akhirnya meskipun mengalami gejolak dan dinamika batin, orang-orang percaya seperti Kristus sampai pada titik akhir sumeleh, sumarah, sumende. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Puji Tuhan, ketika banyak saudara kita yang bergumul dalam kematian, menghadapi kematian, berbagai gejolak, tapi pada akhirnya sudah selesai. Kita semua bersama-sama belajar dari perjuangan Yesus di kayu salib sampai kematiannya, bagaimana mati dengan cara yang hidup, yaitu tetap pada akhirnya bisa berserah dan ikhlas, dan kemudian memeluk salib erat-erat, memelihara iman, mencapai garis akhir, dan menerima mahkota kehidupan. Itulah mati dengan cara yang hidup. Ibu, Bapak, dan saudaraku yang terkasih, di sisi lain saya mengajak kita untuk belajar bersama di Sabtu Sunyi ini. Bagaimana cinta Yusuf Arimatea, cinta Nikodemus, inspirasi bagi kita yang masih hidup. Mereka menurunkan mayat Yesus, mereka kemudian menguburkannya, memberikan rempah-rempah, memberikan campuran minyak mur dan gaharu, membalut dengan kain lenan. Itu adalah bukti bagaimana cinta mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita, ibu, bapak, dan saudara, betapa kita bisa merawat orang-orang yang pada akhirnya dipanggil Tuhan, keluarga kita merawatnya, kita memberikan pakaian yang pantas, kita kemudian memberikan hiasan di petinya, lalu juga kita mempersiapkan segala sesuatu untuk persiapan pemakaman, kita rias, kita bersama-sama rawat dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang begitu mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, pada saat ini, di Sabtu Sunyi ini juga kami bersama-sama belajar untuk berempati. Ada keluarga-keluarga kita yang oleh karena orang yang dicintai harus dimakamkan dengan protokol COVID-19, sehingga tidak punya kesempatan untuk memberikan minyak gaharu dan minyak mur, tidak punya kesempatan untuk memberikan rempah-rempah seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Dan itu kita bisa merasakan bagaimana sedihnya keluarga-keluarga kita tersebut. Pada saat-saat akhir, kita tidak bisa merias orang yang kita kasih, tidak bisa menghantarkannya. Tetapi ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, kita sangat yakin bahwa cinta panjenengan kepada orang yang kita kasihi, yang Tuhan panggil dengan protokol COVID, melintasi keterbatasan ruang dan waktu pada waktu dimakamkan. Jadi meskipun kita tidak bisa merawat, tapi Tuhan tahu sepanjang hidup yang telah dilewati oleh saudara kita yang dipanggil Tuhan. Panjenengan sami keluarga telah memberikan cinta kasih, merawat, meriasnya dengan luar biasa. Sehingga meskipun pada akhir hidup tidak bisa merawat, tapi Tuhan mencatat kasih sayang panjenengan sami kepada saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan tersebut. Cinta panjenengan melintasi ruang dan waktu, keterbatasan ruang dan waktu karena pandemi. Dan Tuhan mencatat
kasih sayang panjenengan sami. Biarlah Tuhan sendiri yang menghibur dan menguatkan panjenengan sami, supaya hari-hari ke depan kita tetap bisa menjalani kehidupan meskipun tanpa orang yang kita kasih. Kita bisa datang ke makam saudara kita tersebut, kita merawat makamnya dengan baik, kita menghias makamnya, dan itu merupakan wujud cinta kasih kita juga kepada saudara yang telah dipanggil Tuhan. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus telah menunaikan tugasnya mati di kayu salib dan dimakamkan untuk memenangkan perjuangan melawan maut. Oleh karena itu, mari kita teladani bagaimana Yesus mati, meskipun ada dinamika batin, tetapi pada akhirnya Yesus mati dengan cara yang hidup, sumeleh, sumarah, sumende, dan kita juga bersama-sama mendukung keluarga-keluarga sekarang yang keluarganya sedang berjuang melawan sakit di rumah sakit, bahkan dalam keadaan kritis. Kita doakan, kita sengkuyung, kita topang, supaya saudara-saudara kita tersebut diberi kekuatan dan penghiburan, dan saudara-saudara kita yang menghadapi situasi berat, berjuang melawan maut, mereka bisa tetap sumeleh, sumarah, sumende kepada Tuhan Yesus Kristus. Sabtu Sunyi menolong kita untuk berefleksi bersama. Tuhan memberkati. Amin. Ibu bapak dan saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabdamu. Kami belajar beberapa hal di Sabtu Sunyi ini. Yang pertama, kami belajar bagaimana mati dengan cara yang hidup seperti yang Kristus alami. Oleh karena itu kami berdoa bagi banyak saudara-saudara kami yang sekarang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka. Ketika berjuang melawan maut, sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jika Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan, itulah yang kami rindukan. Sembuhkanlah ya Allah. Lawat dan jamah dan sembuhkanlah ya Allah. Tetapi jika Tuhan memanggil saatnya saudara kami tersebut, tolong ya Allah agar saudara-saudara kami tersebut bisa mengungkapkan seperti Kristus di kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Sehingga saudara-saudara kami tersebut bisa sumeleh, sumarah, sumindi, penuh dengan damai ketika Engkau memanggilnya. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sekarang ini menantikan harap-harap cemas, anggota keluarganya yang sakit, bahkan yang kritis. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberikan penghiburan dan kekuatan. Engkau memampukan keluarga-keluarga kami ini melewati masa-masa hari-hari yang berat ini dengan topangan dari Tuhan. Juga kami semua boleh menopang, mendoakan keluarga-keluarga kami yang sedang menemani anggota keluarganya yang sakit. Tolonglah ya Allah, keluarga-keluarga kami. Dan kami juga berdoa ya Allah, bagi kami semua yang masih Engkau beri kehidupan, kiranya Engkau mampukan seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus untuk merawat dan juga menunjukkan kasih sayang kami kepada saudara-saudara kami yang sakit dan juga yang Engkau panggil. Dan kami juga belajar bagaimana kami juga merawat dan memelihara anggota keluarga kami yang sekarang ini masih Engkau beri kehidupan, agar kami memberikan cinta kasih yang sungguh-sungguh satu dengan yang lain. Tuhan melawat bagi keluarga kami yang berduka cita, Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga kami, saudara kami, sahabat kami
yang mengalami keretakan relasi keluarga, Tuhan melawat dan memulihkan. Saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berkenan juga untuk membuka jalan. Kami mengandalkan Engkau ya Allah. Sabtu Sunyi mengajarkan kepada kami betapa besar perjuangan Kristus Yesus Tuhan kami. Sehingga kami semua ya Bapa belajar untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Agar kami menghargai dengan hidup yang lurus, hidup yang penuh syukur, hidup yang mau berkorban bagi orang lain juga, sebagaimana Kristus berkorban. Supaya kami menjadi teman dan sahabat bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pergumulan perjuangan kami, bangsa kami melawan COVID-19. Tuhan memberkati program vaksinasi yang sekarang berjalan. Tuhan memberkati para tenaga kesehatan yang terus berjuang. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sekarang berjuang melawan sakit COVID-19 ini di rumah sakit maupun isolasi di rumah, termasuk juga warga Jemaat di GKJ Bekasi. Tuhan kiranya teguhkan hati mereka, kuatkan iman mereka, dan Tuhan memberikan penghiburan serta kesembuhan. Kami menyerahkan perjuangan batin saudara-saudara kami tersebut ke dalam tangan pengasihan. Diberkati Tuhan, disertai, dikasih, disayangi Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan permohonan dan syukur kami. Terimalah doa kami ini ya Allah, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kita atas berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita.
Bersama kita akan mengumpulkan persembahan, baik persembahan kantong, syukur, bulanan, bekasi kasih, persembahan pembangunan wilayah barat, wilayah selatan, dan persembahan lainnya. Persembahan dapat disampaikan melalui QRIS ataupun ditransfer melalui rekening gereja. Sebagai ayat pengantar persembahan, kita ambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bersama kita akan mengiringi pengumpulan persembahan kita ini dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 299, Bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan 2 kali. Kami undang berdiri, bersama kita akan menyerahkan persembahan kita ini dengan berdoa, yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengumpulkan sebagian dari pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya, sehingga selalu berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita tutup ibadah ini dengan mendengarkan pengutusan sebagai berikut. Maut sudah dikalahkan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Biarlah kita bersukacita senantiasa. Hanya namanya yang kita sembah dan nyatakan kepada setiap orang yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita memenuhi panggilan Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kepada Allah yang Maha Kudus, kembali ke dalam kehidupan dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggalnya, serta dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya tercurah dan melimpah atas saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang